Shalom. Hari ini Minggu 16 Agustus 2020, kita telah memasuki Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Majelis Jemaat GPIB Sawangan bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta R.E.D. Daada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 13. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-11. Amsal 11 ayat 11, demikian firman Tuhan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, silahkan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau
dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas dan panggilan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan menerima perintah dalam hidup yang baru. Oleh karena itu jemaat, kami persilahkan berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai 29, yang menyatakan, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang yang terkemuka bangsa Yahudi dan segala mereka berkumpul. Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah yang besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab Nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan dan perkataannya ada tetapi tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman
yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Itu lalu sebaliknya hingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, gambar yang satu ini, foto yang satu ini. Bapak Ibu kenal tokoh ini? Saya yakin kita semua kenal. Basuki Cahaya Purnama. Ahok, kita kenal nama nama kecilnya ya, nama aslinya. Atau sekarang dia lebih suka dipanggil dengan panggilan BTP. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak. Nah, perhatikan gambar ini. Yang kedua ini Bapak Ibu. Gambar siapa ini? Ini bukan foto diri langsung ya, tetapi ini lukisan tentang sosok Paulus, ada namanya di situ. Ya Bapak Ibu, kurang lebihlah inilah sosok gambar dari diri Paulus, Rasul Tuhan. Nah, Ibu Bapak, apa yang ingin saya tampilkan atau saya sampaikan lewat dua gambar tadi. BTP dan Paulus. Keduanya punya beberapa kesamaan yang menurut saya punya yang menarik. Pertama, kesamaan dari kedua tokoh ini adalah orangnya itu adalah orang yang keras. Kalau sudah punya kemauan, BTP ataupun Paulus, karakter mereka berdua adalah orang yang gigih memperjuangkan apa yang menjadi satu keinginan mereka. Yang kedua yang menarik dari dua tokoh ini adalah kesamaannya adalah mereka berdua ini kalau bicara to the point. Ya kita kenal BTP ya Bapak Ibu, kalau dia bicara kadang-kadang ya kalau orang kupingnya nggak kuat-kuat mungkin sudah emosi. Tapi dia memang jujur menyampaikan apa yang menurut dia benar dan ada pertanggungjawabannya. Demikian juga dengan Paulus Bapak Ibu. Paulus juga demikian. Paulus adalah sosok yang
kalau berbicara to the point, dia akan langsung menyampaikan apa yang menurut dia sesuatu yang seharusnya disampaikan. Jadi kalau Paulus itu Bapak Ibu bukanlah sosok yang bicara pelan-pelan, halus dan tidak. Paulus itu juga sama seperti BTP. Lugas, tegas. Dan satu hal yang menarik dari kedua tokoh ini. Keduanya ini pernah didakwa atau dituduh dalam istilah yang sekarang sering dipakai. Yaitu mencemarkan nama baik agama. Ya, itulah dua tokoh yang kita kenal ini. Ibu bapak, kedua tokoh ini sekali lagi yang ketiga tadi. Mereka pernah dituduh menista agama dengan versi yang ada dalam kehidupan masing-masing. Saya tidak mau mendalami masalah ini secara khusus dalam arti penistaan agama. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah kasus penistaan agama ini juga dialami oleh Paulus. Seperti yang dialami oleh tokoh kita BTP, Ahok. Nah, bacaan pada pagi hari, pada saat ini Ibu Bapak, pada saat dalam hari Minggu ini juga bicara tentang kisah itu. Bagaimana Paulus mau menjelaskan maksudnya, pernyataan-pernyataannya kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di kota Roma terhadap tuduhan penistaan yang dituduhkan kepadanya. Karena Bapak Ibu, pada pasal 21 dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 28 dikatakan begini. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang-orang yang di mana-mana mengajak semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Artinya Ibu Bapak, inilah tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi kepada Paulus. Terlebih khusus ya, ketika ia melayani di berbagai tempat dan ini terjadi di Kaisarea. Sehingga banyak sekali pertentangan tentang kehadiran Paulus, pelayanan Paulus. Yang pada akhirnya oleh pemerintah pada masa itu ia diputuskan untuk dibawa ke Yerusalem, ke mahkamah agama saja. Untuk diputuskan kesalahan atau apa yang sudah diperbuat oleh Paulus. Nah, ketika ia akan dibawa, ketika ia akan diputuskan untuk dibawa ke Yerusalem, untuk dibawa ke mahkamah agama, Paulus tahu bahwa pasti semua orang-orang di mahkamah agama akan menuduh dia seorang penista agama Yahudi. Dan dia sudah mendengar akan ada ancaman hukuman. Hukuman yang tidak sebanding, tidak adil yang akan dia terima, yaitu hukuman mati. Karena semua ini cuma sebuah rancangan saja. Ini sebuah konspirasi saja bagi Paulus. Sehingga ayatnya yang ke-20 dalam Kisah 25, ayatnya yang ke-11. Kisah 25 ayat 11, Paulus memutuskan demikian. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Nah, karena Paulus naik banding kepada Kaisar, maka Paulus harus dibawa ke kota Roma di mana Kaisar berada, di mana pengadilan yang akan diberikan oleh Kaisar akan berjalan. Bukan ke Yerusalem di mana mahkamah agama yang direncanakan akan mengadili Paulus.
Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Paulus mau supaya ketika ia diadili dengan adil, dengan benar. Sehingga apapun yang akan diputuskan semua berjalan dengan baik dan benar. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Paulus mau menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Dan oleh karena itu ibu bapak, ketika ia sudah sampai di kota Roma, bersiap untuk menghadapi pengadilan agama sebenarnya, pengadilan Kaisar, ia diberikan satu kesempatan untuk bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh Yahudi, bukan Kristen ya, tokoh-tokoh orang Yahudi yang tinggal di kota Roma. Untuk apa? Untuk menjelaskan apa yang terjadi, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ada. Oleh karena itu dalam ayatnya yang ke-23, ketika Paulus diberi kesempatan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi, dalam pertemuan itu ia berkata, Paulus menjelaskan, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Panjang lebar. Paulus menjelaskan kepada tokoh-tokoh Yahudi ini. Siapa Yesus? Apa motivasi pelayanannya? Apa yang ia ingin capai dalam pelayanannya? Itu yang disampaikan Paulus kepada mereka. Tapi apa hasilnya? Kalau kita baca tadi. Dan dalam ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Artinya Bapak Ibu, walaupun Paulus sudah menjelaskan sedemikian mendalam, jelas kepada mereka. Dari pagi sampai sore cukup jelas. Tapi ternyata mereka juga masih keras kepala dengan apa yang mereka pandang. Dan mereka setuju dengan tuduhan yang diberikan saudara-saudara mereka di tanah Israel terhadap Paulus sebagai penista agama. Nah ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus mengutip Yesaya 6 ayat 9 dan 10 dan itu terjadi, itu dia sampaikan dalam ayat 26, 27. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Artinya karena keras kepalanya Yeremia ingin mengingatkan pada Israel, kamu susah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena keras kepalamu, karena kamu tidak mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan, maka kekerasan hatimu itulah membuat kamu tidak mengerti pesan firman Tuhan. Dan itu terjadi pada orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Nah ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita boleh belajar dari pengalaman Paulus berhadapan dengan orang-orang Yahudi ini? Mari kita belajar pertama ibu bapak bahwa kita lihat dari sisi Paulusnya. Paulus adalah sosok yang betul-betul kuat di dalam pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan ia betul-betul menyerahkan kehidupannya dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Itulah Paulus. Dan ketika ia belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka imannya kuat, akarnya kuat. Dan tidak akan pernah goyah. Kalau boleh pakai istilah, dia sangat fanatik terhadap imannya. Dia sangat-sangat memegang kuat akan keyakinan imannya. Dia tidak goyah untuk itu. Nah, kita juga harus punya keyakinan seperti itu ibu bapak.
keteguhan hati di dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang harus juga kita miliki dalam seluruh perjalanan kehidupan. Iman yang kuat, berakar kuat. Walaupun tantangan ada, godaan ada, tidak akan menggoyahkan hati dan diri kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Paulus begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tapi dia tidak goyah. Dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, mempertahankan kebenaran Tuhan yang dia imani. Tetapi ada satu sisi yang menarik Bapak Ibu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita ini sekarang berada di bulan Agustus. Di mana kita esok hari kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita 75 tahun. Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada hal yang juga menarik untuk kita pelajari dan ini kiranya menjadi satu pengalaman iman buat kita semuanya. Yaitu apa? Keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika adalah satu prinsip hidup orang Indonesia. Kita hidup beragam, kita hidup berbeda-beda. Tapi ingat, kita diikat oleh satu kekuatan Pancasila. Yang mau mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam satu bendera kebersamaan. Satu semangat kebangsaan yang sama. Kebangsaan Indonesia. Yang tidak boleh kita lepas daripadanya. Dan apa yang kita bisa belajar dari ini? Belajarlah juga menghormati perbedaan. Betul kita sangat kuat berakar iman percaya kita. Tapi ingat Ibu Bapak, ada saudara-saudara kita yang di sekitar kita yang juga berbeda keyakinan, agamanya dari kita. Tugas kita adalah tetap punya rasa hormat, punya rasa kasih satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kita jadi dalam kehidupan kita. Yesus katakan, kalau kamu hanya mengasihi sahabatmu, apa lebihmu? Tidak ada lebihnya. Tapi yang sangat indah adalah ketika kita bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Kasihilah musuhmu. Itu sangat hebat. Dalam konteks bacaan kita pada saat ini, mari kita belajar. Betul ada perbedaan paham antara orang Yahudi dengan kelompok Kristen yang dilayani oleh para rasul termasuk Paulus. Tetapi bukan jadi kebencian harusnya. Tapi bagaimana itu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu yang harusnya terjadi. Bukan saling tuduh-menuduh. Ingat Ibu Bapak. Kita jangan jadi hakim bagi sesama kita. Karena yang harus jadi hakim adalah Tuhan itu sendiri. Kita memang meyakini dengan sungguh bahwa Yesus Kristus juru selamat kita. Hidup kita dalam kuasa Allah. Tidak ada yang lain. Hanya itu. Tetapi kita harus sadar, ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kita juga harus tetap berelasi dengan baik dengan mereka. Saling menghormati, toleransi satu dengan yang lainnya. Menghormati perbedaan. Dan tidak membuat kelompok-kelompok gap-gap satu dengan yang lainnya. Itulah yang harus juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua dengan keyakinannya, semua dengan kepercayaannya. Boleh terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dan itulah bingkai kemerdekaan yang harusnya kita isi dalam kehidupan sehari-hari kita. Belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Pertama, harus punya iman yang kuat dalam mempertahankan keyakinan kita. Diri kita, iman kita pertahankan. Tetapi juga kita harus sadar, di luar kita banyak yang berbeda. Keyakinan, agama. Jangan jadi hakim. Tetapi saling menghormatilah satunya dengan yang lain. Biarlah kebenarannya sejati. Tuhan akan tunjukkan buat kita semuanya. Bangsa Indonesia. Sehingga tetap ada cinta kasih. Tetap ada saling bersatu dengan yang lainnya. Kesatuan hati untuk membangun bangsa ini. Dalam kasih
dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk bersikap demikian. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari saat ini kita berdiri untuk bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama saat ini kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi kami haturkan padamu, karena cinta dan kasih Tuhan senantiasa kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap dikuatkan di dalam kuasa-Mu. Kami boleh tetap hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami Bapa, semua boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan adanya. Saat ini kami hendak menyampaikan syafaat kami Tuhan, bagi kehidupan saudara-saudara kami di tengah-tengah keperjalanan kehidupan kami semuanya. Mereka yang rindu Tuhan jamah karena beratnya pergumulan hidup yang mereka alami. Yang sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Kami serahkan Bapak Persulesi, kami serahkan Bapak Winan Lestuni, kami serahkan bagi Bapak Ibu yang dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan jamah mereka semua, sehingga dalam jamahan Tuhan mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan di dalam kuasa-Mu, sehingga dalam kuasa Tuhan saja ada kekuatan yang indah bagi hidup mereka. Bagi juga saudara-saudara kami yang saat ini terkena wabah COVID-19 Tuhan. Mereka yang harus dirawat di rumah-rumah sakit atau di mana saja tempat perawatan yang harus mereka jalani. Berkati Tuhan supaya ada kesembuhan di dalam Tuhan. Ada kekuatan di dalam Tuhan bagi saudara-saudara kami. Demikian juga Bapa, kami serahkan mereka yang merawat saudara-saudara kami. Tim medis yang merawat mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan juga mereka kesehatan, supaya mereka tetap sehat, tidak terjangkiti penyakit apapun atas wabah ini. Kami serahkan Tuhan supaya segera dapat ditemukan vaksin, pengobatan yang terbaik bagi kondisi ini, penyakit ini, sehingga semuanya boleh tetap terkendali di dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bagi pribadi, rumah tangga yang saat-saat ini bergumul dalam kehidupan mereka. Mungkin di dalam pergumulan suami istri, keluarga, atau juga mungkin secara ekonomi, keluarga-keluarga bergumul dalam diri dan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan mereka. Engkau selalu ada bagi mereka. Jamahan-Mu lah Tuhan yang kami imani boleh terjadi, boleh ada bagi keluarga-keluarga kami ini. Kami serahkan, biarlah Tuhan menjamah mereka yang bergumul dalam kehidupan pribadi, rumah tangga mereka. Kami juga menyerahkan mereka yang bersuka cita dalam hidup mereka Tuhan, karena berbagai hal indah yang mereka alami, pertambahan usia rumah tangga, ataupun juga keberhasilan dalam usaha, kerja, atau apapun yang mereka jalani. Biarlah itu menjadi ucapan syukur yang sungguh diaturkan kepada Tuhan adanya. Tuhan, kami juga menyerahkan semua kaum keluarga kami, anak-anak kami terlebih khusus. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Tuhan, yang masih dalam pendidikan, berkati Tuhan, supaya mereka boleh berhasil di dalam Engkau. Bagi mereka yang saat ini rindu mencari pekerjaan, Tuhan berkati supaya ada kesabaran dalam hati mereka dan percaya bahwa berkat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dalam kehidupan umat-Mu. Engkau tidak tinggalkan mereka, Engkau senantiasa menyertai mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa ada, menguatkan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami, Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan jaga lindungi mereka. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkatilah. Pemerintah berkati, beri hikmat kebijaksanaan, terlebih khusus di saat-saat ini begitu banyak tantangan kehidupan yang harus dijalani. Begitu banyak problem politik, ekonomi, sosial, budaya yang harus diselesaikan. Berikan hikmat buat presiden, jajaran kabinet, para gubernur, wali kota, bupati, hingga ke tingkat RW dan RT. Supaya para pemimpin kami dapat bijaksana memimpin bangsa ini, menata masyarakat dengan baik dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja Tuhan, GPIB, ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan agar GPIB boleh terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan yang benar akan kasih Tuhan. GPIB terus menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan, sehingga persekutuan pelayanan GPIB boleh terus berjalan. Jemaat Tuhan GPIB Sawangan, berkati Tuhan agar terus ada semangat melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati Bapa agar pelayanan kami di tempat ini terus berjalan dengan baik. Peribadahan baik di gedung gereja maupun lewat virtual yang ada. Berkati Tuhan supaya semuanya dapat menjadi saluran berkat di dalam Tuhan bagi pertumbuhan iman anak-anak-Mu. Berkati dalam seluruh gerak langkah pelayanan kami Bapa, agar apa yang kami kerjakan semuanya berjalan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah, sehingga pelayanan di jemaat Tuhan ini terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Untuk Minggu tanggal 23 Agustus 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7.00 WIB terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 WIB terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WhatsApp grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Peneguhan CD susulan. Peneguhan CD susulan bagi Marshal Iren Sohoka, jemaat sektor 3, dan Abednego diadakan dalam ibadah Minggu pagi 23 Agustus 2020 di Gedung Gereja Sawangan. Pelajaran agama Kristen diberitahukan kepada orang tua siswa dan siswi SD, SMP, SMA, dan SMK yang sekolahnya tidak memiliki pelajaran agama Kristen. Gereja memfasilitasi untuk belajar agama Kristen, dan nilai agama hanya diberikan bagi anak-anak yang mengikuti pelajaran agama. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat tiap hari kerja. Pendaftaran ditutup tanggal 16 Agustus 2020. Info lebih detail bisa hubungi Ketua 3 PHMJ, Penatua Erik Tutupoli. Pelajaran katekisasi periode 2020 sampai dengan 2021. Pelajaran katekisasi periode 2020 sampai dengan 2021 dimulai awal bulan September 2020. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat GPB Sawangan setiap hari kerja atau di Korsek, Wakorsek, Korjem, Wakorjem. Pendaftaran paling lambat tanggal 23 Agustus 2020. Persyaratan: berusia 16 tahun pada bulan April 2020. Fotokopi akte kelahiran, surat baptis bagi yang sudah dibaptis. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 April sampai dengan Juni 2020. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 April
sampai dengan Juni 2020 diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di Gedung Gereja Sawangan. Dilanjutkan dengan pengesahan program kerja dan anggaran tahun 2020 sampai dengan 2021. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat GPB Sawangan Depok. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.